Oke. Jadi di sini aku bakal ngelanjutin part 1 video tentang pengalamanku masuk STAN sampai selesai. Ini udah part terakhir kok, gak bakal ada part 3-nya nanti, santai. Tapi sebelumnya, intro dulu. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Panji masih di video yang sama, yaitu video tentang pengalamanku masuk STAN. Jadi part 2 ini aku bikin buat melanjutkan video part 1 yang kemarin. Dan sebelum masuk ke videonya, aku mengingetin buat kalian jangan lupa buat subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya, supaya kalian bisa menjadi orang pertama yang dapat notifikasi setelah aku upload video baru. Oke? Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Terus akhirnya aku masuk ruangan dan gak taunya, bener apa yang aku prediksikan, soal di tahunku itu polanya gak beda jauh sama soal-soal di tahun-tahun sebelumnya. Tapi soalnya pasti beda ya, angkanya dan cerita-ceritanya itu pasti beda. Cuma yang hampir sama ini polanya. Yang perlu kalian pelajari dan pahami itu pola dan konsepnya. Ya kita kan belajar kan pasti mulai dari konsep. Gak bakal bisa lah kita kalau nggak tahu apa-apa tiba-tiba langsung ngerjain soal, kan gak efektif gitu nanti jatuhnya. Dan pas ngerjain ya alhamdulillah lumayan lancar sih. Dan di sini aku mau ngasih trikku saat mengerjakan soal TPA sama TPI. Jadi di TPA ini pertama yang aku kerjakan itu tentang bahasa dulu yang di nomor-nomor awal itu. Baru aku nggak langsung ke yang bagian hitung-hitungannya. Aku loncat ke nomor yang paling terakhir. Kalau nggak salah tuh yang logika gitulah. Logika. Ya kayak yang ada gambar diputer-puter gitu polanya lah itu. Jadi pertama aku ngabisin buat ngerjain soal bahasa dan soal-soal di nomor-nomor terakhir. Baru habis itu aku masuk ke soal-soal hitungan. Kenapa aku kayak gitu? Karena aku pikir kalau aku mengerjakan soal-soal hitungan dulu, aku pasti bakal kehilangan banyak waktu yang seharusnya bisa aku gunakan secara lebih efektif dan efisien buat mengerjakan soal-soal di nomor-nomor terakhir. Karena nomor-nomor terakhir itu kan kebanyakan pakai logika ya. Kalau hitung-hitungan kan kita bener-bener harus menghitung sampai nemu jawabannya. Selain itu, aku tuh tipe orang yang kalau misalnya nggak nemu jawaban di satu soal, aku pasti bakal kepikiran terus sama soal itu sampai aku ngerjain soal-soal yang lain. Jadi aku memutuskan buat menggunakan strategi itu. Dan setelah waktu mengerjakannya habis, ataunya aku masih kurang 10 nomor tuh di soal hitung-hitungan. Bayangkan kalau misalnya aku ngerjain soal hitung-hitungan dulu, se-nggak efisien dan efektif apa hasil kerjaanku gitu loh. Terus habis itu aku lanjut mengerjakan TPI. TPI ini aku kerjain secara biasa, urut nomornya, aku ngerjainnya tanpa ada yang aku lompat-lompatin. Sampai akhirnya selesai tuh aku ngerjain TPA sama TPI. Dan habis itu aku pulang dan menunggu hasilnya sampai tanggal 3 Mei kalau nggak salah. Tanggal 3 Mei itu aku tungguin seharian, bener-bener aku tungguin seharian, aku ngecek HP bolak-balik dan masih nggak ada pengumuman. Udah akhirnya malam-malam aku mastiin lagi apakah udah ada pengumuman, katanya belum, terus aku mutusin buat tidur. Terus besoknya aku kebangun sekitar jam 4. Nah jam 4 ini aku ngecek HP dan nggak taunya pengumumannya itu udah muncul. Aku download pengumumannya, aku lihat, aku cari namaku. Lah ini kan pengumuman nggak bisa di Ctrl F ya, nggak bisa dicari dengan otomatis gitu. Jadi aku harus bener-bener cari satu-satu namaku. Dan aku nyari sampai 3 kali dan masih belum nemu ada namaku di pengumuman itu. Ya udah, aku udah pasrah, aku udah nyoba ikhlas lah, nggak apa-apa lah. Namanya gagal kan biasa gitu sih. Tanggapan pertama aku setelah menyadari bahwa namaku nggak ada di pengumuman itu. Udah habis itu aku lanjut tidur, terus bangun tuh habis subuh, aku buka WhatsApp, lihat story WA kan, ada temanku tuh nge-SS pengumuman, nggak taunya pengumuman hasil seleksi tahap 1 kemarin. Terus nggak taunya pas aku lihat ada namaku di beberapa baris di atas sama dia. Wah, pas aku nyari sendiri nggak ada. Nggak taunya pas aku lihat story temanku ada namaku di situ. Nah di situ baru aku bener-bener seneng, bener-bener ngerasain yang namanya udah dijatuhin terus dinaikin lagi gitu lah. Kan biasanya orang diterbangin dulu baru dijatuhin. Sini aku
jatuhin dulu baru dinaikin. Wah itu seneng banget pokoknya. Udah aku bersyukur saat itu. Dan habis itu skip sampai menuju tes tahap 2. Tes tahap 2 ini digelar pada tanggal 8 sampai 13 Mei. Sedangkan pengumuman untuk tes tahap 1 itu 4 Mei dini hari atau 3 Mei malam gitu. Aku lupa tepatnya. Aku dapat kalau nggak salah hari ke-3 apa ya? Aku lupa pastinya, pokoknya jarak antara pengumuman tes tahap 1 sama TKK aku itu kurang lebih seminggu. Jadi seminggu itu aku baru mau latihan. Aku ini baru mulai belajar kalau udah keluar pengumuman tes tahap selanjutnya. Udah mindsetku gini sih, tapi ini salah ya mindsetnya ya. Menurutku juga ini salah. Tapi emang jujur aja dulu aku nerapin mindset gini. Kalau misalnya aku udah belajar dan pas pengumuman katanya aku nggak lolos, itu kan aku mikirnya aku sakitnya 2 kali gitu. Jadi aku mutusin buat belajar setelah pengumuman. Walaupun jarak antara pengumuman dengan tes tahap selanjutnya itu paling sekitar semingguan lah. Ya udah itu aku bakalan bener-bener genjot diriku di situ selama seminggu itu. Ya sebenarnya ini nggak baik juga sih, kan nggak ada salahnya ya kita belajar ya. Walaupun kepakai apa enggak, ilmunya pasti bermanfaat. Ya itu, jadi jangan dicontoh ya. Terus singkat cerita 1 minggu aku persiapan. Dah dulu ini fisikku itu tergolong fisik yang cukup lemah. Aku dulu orangnya kurang bisa olahraga gitu, apalagi yang lari. Karena dulu kan kecil aku pernah kena penyakit di paru-paru ya. Jadi mungkin itu memiliki efek ke ketahanan paru-paru aku saat berlari. Jadi kira-kira tuh 3 hari pertama latihanku, aku tuh selapangan itu selama 12 menit cuma bisa muter 3 kali aja. Terus habis itu aku mikir, aduh ini kok aku gak ada perkembangan, terus nanti gimana apa aku bisa nyaingin yang lain gitu kan. Aku udah negative thinking dulu. Terus akhirnya aku bener-bener buletin tekad buat mencoba lebih keras. Di sini aku mengalami fase-fase yang berhasil break my limit gitu loh. Kayak aku bisa melampaui batasku dengan bisa lari lebih dari yang sebelumnya. Jadi di sini sebenarnya aku tuh cuma melakukan pemaksaan diri aja. Kayak misal kamu tuh udah lari 3 putaran, terus capek tuh. Terus mungkin kamu mikir kalau dilanjutin kamu bisa pingsan apa gimana. Ya udah, itu tuh kalau aku ya dulu ya. Tapi aku nggak tahu ini dasar medisnya gimana, kata medis ini baik apa enggak, aku kurang tahu jujur aja. Tapi dulu nih prinsipku, aku harus bisa lari minimal tuh 5 lah. Jadi pas 3 putaran tuh aku udah ngos-ngosan. Ya udah aku paksain terus aku ulang terus pagi sore gitu. Sampai akhirnya fisikku tuh udah mulai terbiasa dengan paksaan itu, dan di 2 hari terakhir sebelum hari H TKK aku bisa lari bisa sekitar dapat 6-7 putaran. Itu kan lumayan ya, walaupun mungkin bagi sebagian orang itu tuh masih sedikit hitungannya, tapi buat aku mengingat kondisi fisik waktu itu aku cukup bangga aja gitu. Dari tadinya awalnya cuma bisa 3, selama beberapa hari masih 3 terus gak ada perkembangan. Setelah aku bisa berhasil melewati batasku, aku bisa dapat 6-7 putaran. Terus singkat cerita sampai hari H, tesku itu di lapangan Pashas di Jogja. Kembali lagi kan aku ke Jogja menempuh perjalanan 4 jam, dan 1 hari sebelum tes bener-bener aku pakai buat istirahat. Aku selalu masang mindset gitu, pokoknya 1 hari buat refreshing aja, cooling down, jangan sampai stres. Terus habis itu aku pas TKK berangkatnya nggak sama orang tua, aku berangkat sama teman-temanku buat bareng-bareng ke Jogja naik kereta. Pas hari HTKK itu biasanya kan anak-anak pada ngantri di tempat ya, dari dini hari bisa dari jam 2, jam 3 udah ngantri di situ biar dapat nomor lari awal-awal. Lah pas itu aku sama teman-temanku tuh baru berangkat ke TKP itu sekitar pukul 6. Wah itu kan udah telat banget tuh. Ya udah sampai sana tuh udah rame banget, udah banyak banget. Itu aku dapat nomor urut sekitar 250-an kalau nggak salah. Dan aku dapat jadwal larinya itu jam 10:30 siang. Wah itu kan lagi panas-panasnya ya, mana lapangannya trek larinya aspal gitu kan. Ya udah mau nggak mau karena kami berangkatnya telat, ya udah kami terima aja konsekuensinya dengan mendapat nomor urut gitu. Semalam sebelum itu aku tuh nggak bisa tidur. Aku baru tidur sekitar jam 2 sampai jam 3 gitu. Ya udah itu pas malamnya juga aku udah takut gitu. Nanti tensinya
pasti cek tinggi apa enggak ya. Terus nanti apa gimana aku udah mikir macam-macam. Karena emang bener-bener aku nggak bisa tidur waktu itu. Terus kan TKK ini pertama tes kesehatan dulu ya, baru kebugaran. Jadi kita dites dulu tensi, tinggi, berat. Terus ada yang tes varises, tes mata, dan lain-lain. Lah pas dicek tensinya ini aku udah bener-bener takut pokoknya. Aduh. Biasanya kan emang aku tensinya lumayan tinggi ya. Jadi ditambah malamnya aku kan nggak bisa tidur. Pas dicek tensinya, alhamdulillah tensiku nggak taunya normal. Habis dicek tensinya normal dan semua tes kesehatannya berhasil aku lalui, baru aku boleh lanjut ke tes kebugaran. Pas itu tuh kalau misalnya nggak lolos di kesehatan, nanti belum bisa ikut tes kebugaran. Nanti bisa nyoba 3 kali kalau nggak salah, 3 kali. Kalau misal dalam 3 kesempatan itu udah lolos tes kesehatan, baru bisa ikut lari. Tapi kalau misal di 3 percobaan itu belum jadi atau masih dinyatakan tidak sehat untuk mengikuti tes, ya udah terpaksa nggak lolos di situ. Udah singkat cerita, pas itu aku lari sesuai yang udah dijadwalkan, yaitu sekitar jam 10:30 siang. Itu bener-bener track udah panas, dan dalam 1 kali lari itu, dalam 1 kloter kira-kira 5-10 kalau nggak salah, maaf ya kalau salah. Orang-orang yang ada di kloterku itu larinya cepet-cepet banget. Sedangkan aku kan baru terbiasa lari selama 12 menit baru seminggu ya, jadi ya mungkin fisikku belum seadaptif mereka dalam lari gitu. Ya udah akhirnya aku pas lari tuh cuma dapet 5 atau 6 putaran aja. Sedangkan teman-temanku yang sekloter sama aku tuh mereka bisa pada dapat 7, bahkan ada yang 8 atau 9 gitu. Ya udah setelah itu aku pulang dan kembali lagi aku nunggu hasil pengumuman tes tahap 2. Aku sebenarnya udah yakin gak yakin gitu. Soalnya kan pas melaksanakan TKK hasil lariku kan nggak yang di atas-atas gitu. Aku masih rata-rata, dan pas di tahunku emang yang daftar tuh bener-bener banyak banget. Nanti jumlahnya aku taruh di sini ya. Terus habis itu sampai akhirnya tiba tanggal 23 Mei. Sebenarnya kan pengumuman tes tahap 2 tuh dijadwalkan tanggal 24. Tapi pas itu tanggal 23 Mei udah keluar tuh hasilnya. Awalnya aku nggak percaya sih kalau itu hasil tes tahap 2, soalnya kan kok keluarnya lebih cepat gitu. Terus pas aku lihat, nggak taunya itu bener hasilnya. Ya udah, di situ juga disertai pengumuman jadwal tes tahap 3 atau SKD. Kebetulan aku dapat di hari pertama, yaitu tanggal 5 Juni. Jadi dari aku nerima pengumuman sampai aku melaksanakan tes tahap 3 tuh tinggal sisa kurang lebih 2 mingguan. Jadi selama 2 minggu itu bener-bener aku baru mulai ngenjot buat belajar SKD. Karena ya sesuai dengan prinsipku tadi yang aku belum bisa belajar kalau belum keluar pengumuman buat tahap sebelumnya gitu. Gimana sih aku belajar SKD-nya? Aku tuh dulu belajar SKD dengan membeli 1 buku SKD, buku khusus SKD. Itu aku dulu beli sekitar 30.000. Berbekal buku itu aku mempersiapkan buat tes tahap 3. Tapi selain dari buku, aku juga kan masih ikut grup-grup pejuang stan tuh. Tapi yang udah khusus tahap 3. Dari situ juga banyak yang share materi, banyak yang share soal. Itu aku juga manfaatkan materi-materi dan soal-soal yang dibagikan di situ. Aku pelajarin, aku kerjain, dan juga aku ikut tryout online yang bayar. Yang kayak di tahap 1 tadi. Misal bayar 25.000 dapat 12 paket tryout gitu. Aku juga sempat ikut tryout itu, dan emang lumayan banget. Dalam 2 minggu itu, aku udah ngerjain berapa paket soal ya? Yang jelas tuh lebih banyak dari pas aku belajar buat tes tahap 1. Tes tahap 1 aja tadi udah 20-25, mungkin ini aku bisa ngerjain sekitar 50-an paket soal buat SKD. Jadi aku ngerjain sampai aku bener-bener paham SKD itu gimana sih? Gimana seluk-beluknya SKD, cara mengerjakannya gitu. Aku ulangi lagi strategiku di tahap pertama tadi, yaitu membuat grafik nilai. Dan alhamdulillahnya di SKD ini grafikku selalu naik. Salah satu yang jadi momok di SKD itu kan yang PKN sama sejarah itu, karena hafalannya banyak banget. Dari mana sih aku ngafal ya? Udah, aku tuh cuma ngafalin dari materi yang di-share di grup itu sama buku aja udah. Terus mungkin sambil kalau misal di grup ada yang nanya soal sesuatu nih, aku juga ikut searching di Google.
oh nggak taunya ini materinya. Terus aku dapat materi baru, dari situ aku dapat ilmu baru. Ya udah aku hafalin deh tuh. Jadi aku bener-bener murni nggak les dari tahap 1 sampai tahap ketiga ini. Temanku juga ada yang baru les di tahap 3. Karena kan menjelang tahap 3, waktu itu ada seminar lagi dari bimbel yang sama buat mempromosikan paket les yang buat SKD aja. Tapi di situ aku juga kembali memutuskan buat nggak ikut bimbelnya dan aku kembali belajar sendiri. Udah singkat cerita sampai ke hari H itu aku dapat kloter terakhir di hari itu. Jadi aku melaksanakan tesnya itu dari siang sampai sore. Aku tuh dulu tes di BDK Jogja. Ya udah aku tes, terus alhamdulillahnya materi yang aku pelajarin tuh lumayan banyak lah yang keluar. Walaupun yang di PKN sama sejarah nih aku cuma bisa ngerjain sekitar 20%-nya aja dari total semua soal. Bener-bener bukan karena nggak bisa ya, tapi karena yang aku pelajarin tuh cuma keluar 20%-nya aja di situ. Tapi kan di SKD kan nggak ada nilai minus ya. Ya udah jadi tetap aku isi semua. Nggak kayak di tes tahap 1 tadi, kalau salah minus 1. Terus SKD ini kan pas tahunku udah CBT. Dan kalau diklik selesai, itu langsung keluar hasilnya. Dan alhamdulillahnya di tes tahap 3 ini aku mendapatkan nilai total 397. Lebih target sih. Sebenarnya target yang bener-bener utamaku tuh TWK aku bisa lolos nilai mati. Jadi nilai mati buat SKD di tahunku itu kayak gini. Terus yang sekarang kan kayak gini. Ini kan udah beda ya. Jadi ya bisa kalian sesuaikan sendiri strateginya. Mungkin strategi dari aku udah bisa dipakai tadi dan disesuaikan dengan kondisi dan ketentuan yang terbaru. Udah setelah pengumuman nilai, aku udah lumayan tenang gitu. Soalnya kan pas itu ada aplikasi Android yang bisa buat ngecek peringkat SKD. Terus tuh dulu sempat ada rumor kalau yang ranking berapa ratus ke atas itu otomatis langsung masuk dan dapat prodi ini gitu. Dulu rumornya kayak gitu. Terus yang di bawah peringkat sekian tuh pasti nggak masuk gitu. Pokoknya banyak banget deh rumor yang beredar dari aku melaksanakan SKD sampai pengumuman resmi. Gak taunya rumor kayak gitu tuh gak sepenuhnya benar. Ada juga temanku yang peringkatnya di bawah peringkat yang tadi dibilangin sama rumor ini tapi dia tetap masuk. Terus ada juga yang peringkat atas tapi gak lolos gitu. Jadi kalau kalian dengar info dan rumor yang bukan dari akun resmi PKN STAN, tolong banget jangan dipercaya. Karena yang harusnya kalian percaya itu adalah info resmi dari pihak PKN STAN itu sendiri. Sampai akhirnya aku nunggu sekitar beberapa hari. Kan jadwal pengumuman resmi itu tanggal 16 Juni tuh. Dan sampai akhirnya aku berada di tanggal 15 Juni. Aku ingat banget pas itu lagi buka puasa di meja makan. Terus gak tahu kenapa feeling apa gimana, aku yang biasanya makan gak megang HP, tiba-tiba pas itu bawa HP gitu ke meja makan. Terus tiba-tiba di grup pejuang STAN ada yang nge-share pengumuman. Loh kan masih 1 hari lagi. Nah ini aku juga sempat gak percaya awalnya ini pengumuman resmi apa cuma ngibulin doang kan. Terus setelah aku lihat kok kayaknya meyakinkan. Terus akhirnya aku cek di akun resminya PKN STAN dan emang bener itu pengumuman resminya. Dan ya alhamdulillah di situ ada namaku masuk ke prodi Diplomatika Pajak. Ya mungkin sekian bisa aku bagikan ke kalian semua. Semoga pengalamanku bisa memberikan motivasi ataupun bisa membuat kalian semangat lah. Terutama buat kalian yang gak ikut bimbel dan baru mau belajar buat STAN ini mepet-mepet. Kalau aku yang belajarnya mepet aja bisa masuk, kalian yang punya kesempatan lebih lama buat belajar, aku yakin kalian juga pasti bisa menguasai materinya. Dan semoga semua kalian yang menonton video ini bisa dilancarkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya sampai akhirnya tercapai cita-cita kalian untuk masuk STAN. Amin. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mau dengerin dari awal sampai akhir. Maaf kalau aku ngomongnya masih agak berantakan dan sedikit bingungin. Terima kasih dan sampai ketemu lagi.